Assalamualaikum, jumpa lagi dengan video Bengkel Logika. Pada video ini saya coba lagi untuk berapa kali mencangkok sebuah inverter yang sama seperti kasus pada kulkas Samsung. Nah, ini penampakannya setelah kita coba, hasilnya sudah menyala. Nah, bagaimana cara mencangkoknya? Caranya adalah pertama kita tentukan dulu berapa ampere kebutuhan dari perangkat inverter ini untuk mensuplai daya ke rangkaian controller di atas dari power supply yang kita cangkok, tepatnya di lampu berkedip. Nah, cara kita lihat dioda yang terpasang. Nah, ini dioda yang terpasang kurang lebih 3 ampere. Kita bisa menggunakan power supply yang jenis sama switching, itu kurang lebih yang saya pasang adalah 2 ampere outputnya. Nah, kita sesuaikan ampere dengan dioda yang terpasang seperti yang ditunjukkan pada video ini. Setelah kita tentukan, lalu kita cari power supply yang besaran ampernya sama. Lalu kita perlu tahu berapa input voltage yang dibutuhkan. Nah, caranya adalah dengan melihat kapasitor setelah dari pengeluaran rangkaian switching inverter kulkas ini. Inverter kulkas ini rusaknya karena trafo switching dan IC inverternya rusak. Lalu di sini cara kerja inverternya adalah rangkaian power supply ini berfungsi untuk menggerakkan relay yang berwarna hitam. Lalu tegangan itu dikeluarkan untuk mensuplai semua kebutuhan yang ada di dalam indoor dan outdoor kulkas. Yang pertama itu pada bagian inverternya seperti pembacaan termistor ada beberapa buah, lalu lampu di dalam kulkas, kemudian 2 buah kipas angin, kemudian step valve solenoid yang ada di belakang kulkas. Nah, kembali kepada berapa tegangannya, kapasitornya kita lihat di situ, kapasitor terlihat 25 volt. Nah, biasanya komponen kapasitor ini berfungsi sebagai filter, yaitu menghilangkan sesatan arus AC. Nah, kita lihat di sini 25 volt, maka inputnya biasanya itu setengah dari tegangan kerja kapasitor elektrolit itu. Kalau 25 volt, maka kita butuh setengahnya sekitar 12 volt. Nah, lalu input yang kita ambil, nah sesuai dengan arahan gambar tangan saya ini, kita ambil setelah keluar dari fuse dan setelah keluar dari PTC supaya aman rangkaian kita. Jika terjadi korslet pada bagian 220-nya, maka fuse akan putus, ataupun kalau rangkaian yang kita pasang ini rusak, maka fuse juga akan memproteksi. Inputnya kita arahkan, lalu outputnya itu kita arahkan ke keluaran dari trafo 12 volt. Jangan lupa positif dan negatifnya jangan terbalik. Lalu kita pasang. Nah, ini jalurnya dari AC, kita lihat jalurnya setelah fuse, kemudian satu bagiannya lagi setelah PTC. Nah, kita carikan cara untuk bisa kita pasang sehingga kulkas bisa ditutup kembali. Lalu ukuran tinggi dari peralatan itu tidak lebih dari kapasitor yang terpasang pada komponen aslinya. Nah, ini bagian DC-nya. Kita perhatikan jalur DC yang dari keluaran power supply aslinya kita putus, khususnya bagian positifnya, karena ground itu biasanya pada sebuah rangkaian akan mengalir ke seluruh bagian yang sama, di mana fungsi dari ground itu adalah mengalirkan arus positif dari sumber tegangan atau sumber arus ke negatif. Nah, blok inilah yang perlu mendapat tegangan 12 volt, termasuk di situ
pengaktifan solenoid stepnya, lalu mikrokontrolernya. Nah, kita pasangkan, kita inputkan sebetulnya di kapasitor tadi. Kapasitornya misalnya positif dan negatifnya terbaca pada PCB. Nah, kita sambung ke situ. Nah, kalau semuanya sudah kita pastikan, tidak ada yang terhubung lagi antara power supply yang baru dengan power supply rangkaian inverter yang lama, maka kita solder. Ini ada dua kebutuhan. Yang kabel kuning itu untuk kapasitor yang satunya lagi. Jadi ada dua kapasitor filter DC, yang satu yang besar, yang satu lagi yang kecil untuk IC yang lain. Nah, ini sudah saya lakukan beberapa kulkas yang inverternya rusak. Nah, biasanya kerusakan inverter ini akibat adanya kerusakan komponen yang ada di dalam kulkas ataupun karena gangguan listrik. Apakah bisa kita perbaiki inverter yang lama? Bisa saja, asalkan komponennya ada dijual, seperti trafo switchingnya, lalu PWM-nya, lalu optocouplernya, kemudian IC inverternya. Nah, biasanya yang susah itu adalah trafo switch-nya, karena setiap pabrik itu beda-beda. Kita pakai yang lain, tidak cocok dudukannya. Nah, kalau kita beli satu unit ini mungkin mahal, tetapi kalau langkah sebaiknya adalah kita ganti satu unit ini jika kita mampu untuk membelinya. Nah, 3 buah yang sudah saya kerjakan seperti ini umumnya tidak ada kendala, sudah beberapa bulan. Mudah-mudahan bisa dipakai terus menerus. Nah, kalau ada gangguan-gangguan listrik, nah itu di luar kemampuan kita. Kemudian itu ada seperti bekas cabutan komponen. Nah, itu saya buka seperti screennya. Nah, ini kapasitornya, ada 2 kapasitor, satu berpasangan besar dan kecil, lalu di atasnya ada yang lebih kecil dari yang pertama, 2 buah juga. Nah, itulah sebagai filter utama dari power supply rangkaian aslinya. Di situ kita jumper, kita cangkok. Nah, istilah cangkok itu adalah menambah komponen lain di luar dari perangkat aslinya. Nah, apakah kira-kira nanti ada masalah? Nah, saya kira setelah saya coba-coba tes itu tidak masalah. Nah, ini kita perhatikan jalur-jalurnya, konektor-konektor yang dihubungkan nanti ke bagian indoornya kulkas dan bagian outdoornya. Bagian outdoor itu mengontrol step valve solenoid. Nah, itu ini dia konektornya. Lalu yang atasnya itu untuk rangkaian semua instrumen yang di bawah. Kemudian yang sebelah sana tadi untuk bagian bawah. Nah, ini kalau ada yang tidak terpasang, biasanya inverter ini akan mengeluarkan kode blinking dari lampu LED yang berwarna merah. Nah, itu ada di data-data di internet, tinggal kita lihat misalnya kedip sekali apa, kedip 2 kali itu apa, dan sampai kalau nggak salah saya kedip 11 kali. Jadi kita sebetulnya model inverter ini mudah untuk menganalisa apa masalahnya. Sebagai contoh misalnya termistor NTC yang di dalam evaporator bagian bawah rusak, maka kita tinggal melihat kode-kode yang ada di sini, sehingga arah dari pemeriksaan dan pengerjaan perbaikan itu menjadi lebih mudah. Nah, kemudian kita pasang power supply-nya, kita cari posisi yang aman, tidak tersentuh dengan komponen-komponen yang lain, lalu kita lem silikon. Bagian atasnya nanti kita isolasi agar tidak dekat sekali dengan casing, karena ini bagian jalur listriknya. Kenapa tidak dibalik posisinya bagian komponen ke atas? Tidak ada posisi yang muat, maka kita pilih seperti itu. Semoga sedikit informasi ini ada manfaatnya. Assalamualaikum.